Siapa yang mau segera berjuang? Boleh. Berjuang. Mereka tidak pernah pulang. Mereka tidak pulang. Kantor BP buka di sini juga. Itu yang benar. Kalau saya tidak mau kalau itu. Saya 10 hari terakhir dulu kan gitu. Dan dari sini kan. naik. Ada yang di masjid kita, nanti kita kasih ini. Asal kebersihan dijaga itu. Kemudian Tidak pengaruh. makannya dikasih masing-masing sendiri. Oh itu masing-masing. Kamu mau sampai camping mah? Oh kita nggak bisa pak. Baik, ada wacana untuk pelaksanaan tikap full. Tadi kan tikap tidak full ya berarti malamnya. Oh kamar mandi mana? Itu ini apa? Itu kamar mandi, itu apa WC? Jadi di mana aja? Di bawah deh nih. Di Jadi kan ada di. Oke. enggak Yang Iya, keluar masjid. Pokoknya enggak keluar masjid. Keluar ya. Karena kan sudah jadi masjid, makanya kan biasanya kalau sholat itu kendalanya pada saat sholat Jumat dia kan harus keluar. Nah, Iya, kebetulan iya. kita sudah masjid, jadi memang bisa dilakukan full di sini. Boleh. ya asal jaga kebersihannya. Iya. Kemudian sampai kayu ini. Mereka sendiri. Ya, mungkin istrinya ada, tanahnya, atau kawan-kawannya. Bisa aja. GoFood kan ada banyak sekarang udah nggak. Gimana? Apanya? Bebas. Itu nggak usah dipikirkan. Nggak usah Karena dipikirkan, itu bebas. masing-masing mereka ini, tapi kalau memang misalnya kalau ada yang mau mengantarkan makanan itu bebas juga. Ya. Tapi biasanya mereka masing-masing mandiri. Jadi tidak usah dipikirkan oleh Oleh kita, cuma fasilitasnya, kesempatan kita berikan. Penting izin tempat kan. izin tempat aja. Izin tempat aja. Jadi kalau mau menyumbang ya diterima aja. Kalau Rasul itu kan istri Rasul yang bolak-balik. Ya. Iya. Nah, Orang jadi ada jadi mau ada pak. Ya. Apa enggak ada? jadi ada dua kemungkinan ya, tidak full dan full. Kalau yang tidak full itu iktikafnya di surau di bawah ini dari jam 2 sampai jam sampai mau subuh. Mau sahur. Tahu. Langsung buka. Ikut. Jadi pertama kan kita biasanya yang biasa kita lakukan tahun ke tahun. Nah mumpung lantai itu sudah bisa digunakan, saya tadi minta izin apakah jika dimungkinkan ada yang full menginap apakah diizinkan. Seandainya diizinkan, nanti kita bikin peraturannya. Ada yang berkaitan siapa sudah bapak jadi sebenarnya. Kalau saya kan pada dasarnya penyedia dana, mencari dana. Siap ya. Siap saya. Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Bukan kita, maka mereka itu kan hidupnya nggak hanya dalam bulan puasa. Iya betul. Kebutuhannya nggak hanya dalam bulan puasa atau hari raya aja. Waktu itu kan kita tunjuk waktu itu Pak Pohan. Apa itu dua apa macam berarti kan pelaksanaannya yang segala lagi lah. Ya kan apa coba? Wajib. Ya, Tiap bulan. kita dengan pengajian itu dosa kita. Ya betul. Nunggu sebulan, setahun. Ya keperluannya tiap bulan. Tiap bulan aja. Ada
kita udah dulu lah. Kapan Iya. ya? Ya. Kapan Ya kalau kurang kan sekarang dievaluasi Ya, sih. ini makanya begitu. Selama ini kemarin maaf saya sempat begitu juga kan ada perjalanan. langsung apa lagi mana? Golongan orang lain untuk tetap bisa hidup. Mereka adalah kelemahan dari kata ataupun psikis. Siapa saja yang termasuk golongan du'afa? Yang pertama, orang miskin yang meminta-minta, atau orang miskin adalah mereka yang jelas kekurangan secara harta dan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Mereka memang karena tidak kemampuan mereka mendapatkan harta. Orang-orang ini berhak dibantu dan mendapatkan zakat atau sedekah. Orang miskin juga termasuk ke dalam golongan yang berhak dan orang yang berhak mendapatkan fidyah. 2. Hamba sahaya, orang dalam tahanan. Ketiga, kaum difabel atau cacat fisik. Kaum difabel atau yang mengalami cacat fisik biasanya mengalami kendala atau keterbatasan untuk mendapatkan penghasilan. 4. Janda miskin. Janda yang adalah perempuan yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya dalam kondisi tertentu, janda yang lemah biasanya tidak memiliki sumber penghasilan. 5. Anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayah. Ayahnya yang memiliki sumber penghasilan untuk menanggung seluruh kebutuhan anak-anaknya sekarang itu yang tidak ada lagi. Maka hal ini menjadi tanggung jawab umat Islam sekitarnya yang dapat disalurkan melalui infak dan sedekah. 6. Orang lanjut usia. 7. Orang dekat. Orang mempunyai penyakit tertentu. Orang memiliki penyakit tertentu termasuk dalam du'afa yang lemah secara fisik. 8. Guru atau pekerja kasar. Guru atau pekerja kasar biasanya adalah mereka yang bekerja dengan kekuatan fisik dan dalam waktu yang lama, namun secara penghasilan masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 9. Rakyat kecil yang tertindas. Ini yang terjadi di Palestina, Rohingya, dan Uyghur di Tiongkok. 10. Korban bencana. Korban bencana seperti gempa, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. 11. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ke-12. Ibnu Sabil, musafir. Orang yang dalam perjalanan jauh disebut Ibnu Sabil atau musafir, kadang-kadang dalam perjalanan yang bisa uang atau makanan. 13. Garim, orang yang berhutang, bukan garim. Garim, orang yang berusaha di bidangnya memperoleh pinjaman dari orang lain, namun dari situasi dan kondisi yang dialami usahanya bangkrut sehingga tidak mampu membayar kembali. Ke-14. Fisabilillah. Fisabilillah, orang-orang berjuang di jalan Allah. Contoh seorang ikut bepergian membantu tentara yang melawan kaum kafir. 15. Nelayan. Kaum nelayan rata-rata kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Maka bagi nelayan yang kurang mampu membayar kehidupannya dapat disebut dalam kaum du'afa yang dapat dibantu berupa sedekah dan infak.
semuanya mempunyai dalil-dalil tertentu di dalam Al-Quran. Jadi dua apa itu inilah yang termasuk dalam dua apa sampai 15 item itu. Kategori. Jadi anak yatim, orang miskin, fakir itu dua apa seluruhnya. Untuk Waktunya, Pak. pengurus baru, vaksinasi terbaru. Ada beberapa macam syarat pemilihan. Yang pertama cara aklamasi, fotoan. Pemilihan untuk prematur ini kita senang gimana? Boleh. Kalau aklamasi nggak mungkin ya, aklamasi nggak mungkin. Kategorinya Ya. Kalau saya usulkan, kalau masjid ini kan pengelolaan betul-betul untuk akhirat ya, jadi tidak ada unsur duniawi sama sekali. Dan saya rasa pengurus yang sekarang tinggal ditambah saja wakilnya misalnya. Kalau ketua kan memang orang yang dituakan yang sudah punya pengalaman, yang sudah berjasa selama ini. Kalau menurut saya sih nggak perlu diganti. Nah, tinggal disisipkan orang yang mewakili, yang siap mobile, yang siap menunjang support segala ini. Jadi tidak merubah, ini usul saya seperti itu. Jadi tidak usah dirubah dengan sekarang dua sekretaris yang sudah selama ini udah kayak gini, masjid kita apalagi yang kurangnya gitu. Nah, tinggal kalau memang untuk diperlukan ini ya apa namanya, karena memang kondisi kesehatan, jadi perlu wakil yang perlu ini. Ya nggak apa-apa, yang mudah-mudah tunjuk. Ini saran saya. Maaf kalau lagi, makasih. Udah banyak saja. Kedua ini ketua, ini wakil ketua. Apa wakil ketua? Kalau sekretaris ada wakil sekretaris. Bendahara ada wakil bendahara. Begitu tidak berfungsi atau memang yang minta tolong, tinggal diperintahkan aja. Tolong ini. Tapi gini Pak, memang kepanitiaan pengurus dan pembangunan ini sudah berlaku sampai dari 2000 berapa itu? 2003 sampai sekarang sudah berapa itu? 18 tahun. Ya, bagus. 18 tahun saya menjadi ketua terus. Ganti jadi penasehat. Alhamdulillah kalau bisa. Jadi kita tunjuk aja prematur gimana. Ini sekian. Nah, Lah, Bapak-bapak aja. Nggak ada Bu Dewi ini tua. ada unsurnya itu harus masuk. Ya. masalah. Awak apa nih Pak? Bapak sih. Ya, Bapak itu boleh. Lima orang. Prematur gimana? Nama dia nak. Tujuh lah. Orang aja. Kalau orang Pak. Satu Pak Sapuan, dua Rugi, tiga Saputan Mangenan, dari Yunus 4, 5 Rene Sapiano, 6 Pascal Main, 7 Marwan. Oke. Ya, berarti ganjil yang 7 ya. Ganjil. Berapa hari tugas ini kita berikan kepada prematur? Sudah kita sebutkan. Kalau tingkat nasional 3 bulan. Kalau tingkat nasional, organisasi tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi 2 bulan. Kota ada segala macamnya 1 bulan. Dalam masjid 3 hari. 3 hari. Sejak dari nasional itu.
3 hari mulai besok. Besok Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat lagi sana. Yang Sabtu bisa Jumat. Itu dikonfirmasi setiap orang yang ditunjuk dan ini konfirmasi. Iya. Masih. Ya. 3 hari kan bukan. 5 hari. 5 hari kan. 5 hari. Mulai. Baik. Terserah mau anu dulu. Formatur biasanya kan dia menentukan struktur kerjaan ini. Kemudian di floor dalam rapat seperti ini lagi sampaikan. Bisa kan? Di floor kan. Setelah dia program di istilahnya ya. Ya. Kemudian serah terimanya nanti tanggal 1 Ramadan. Jadi termasuk sejarah surau kita ini, alhamdulillah Pak Bas selalu mencatat dan saya juga selalu mencatat. Iya, So kalau jadi nanti apa kerja-kerjanya nanti sudah dikasih tahu. iya. Kemudian kalau boleh tambahan, kalau bisa setelah dibentuk bidang-bidang diberikan kewenangan penuh kepada bidang-bidang itu untuk mengembangkan ininya. Jadi dia tidak harus kalau mau ada ide harus rapat lagi semua sampai kayak gini, nggak usah. Cukup bidang tersebut disetujui oleh ketua. Udah cukup kayak gitu. Pelaksanaan kita kan bisa. Ya memang biasanya gitu. Laporan ke ketua dulu, baru berjalan kan. Nah, ini hasil laporan dia. Oke. Betul-betul baru selesai. Apa lagi? Yang penting dari lembaga-lembaganya perlu disempurnakan lembaga organisasinya. Iya. Diserahkan kepada formatur lah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, telah selesainya rangkaian rapat kita yang kedua yaitu pemilihan pengurus baru Masjid Surau Darul Jannah. Yang lama itu masih Surau Darul Jannah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi berdasarkan kesimpulan rapat yaitu membentuk formatur dalam rangka mendesain formasi kepengurusan. Formatur yang ditunjuk yaitu Dr. Andres Sapri Pohan, 2 Lugis Sarfemli, 3 Saprizal Stan Pamenan, Ida Denis Luis, Renil Septiano, Basra Ismail, Marwan Doktor. Diberikan waktu 5 hari mulai besok. Ya, betul ya. Besok. Mulai kini udah ini bro. Serah terima diupayakan 1 Ramadan. Ya. Jadi waktu tarawih pertama kan biasanya kita kan tidak mau balik kan, tapi panitia. Ada aja mau balik, cuma nggak panjang terasa. Ada mau balik sih. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu daripada hasil daripada rapat kita. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu masih ada Ya, ada. Dapat gimana? Pak Diman. Ya. Ya kan? Masih ada pendapat yang lain? Kalau saya suaranya agak kencang. Ada pada 8 kol. Nah, Kurang 6 nyok 8. saya usulkan kalau kita masjid itu sebetulnya wajib kita menunjuk imam tetap.
Nah, imam tetap ini kalau perlu imam 1 dan imam 2. Jadi jangan sampai nanti kita imam tahu-taunya tidak memenuhi syarat sebagai imam. Nah, oleh sebab itu saya sarankan supaya ya kita sepakati menunjuk 2 orang lah minimum, 3 juga nggak apa-apa. Tapi mungkin yang kalau kita penetapan ininya mungkin yang pertama yang memang rutin ya. Dan sekaligus penetapan honornya. Itu usulan saya. Garing. Kalau garing udah biasa nah. Kalian ini masih kurang. Oh iya. Kita cukup jumlah itu atau gimana? Ah iya. Nah gitu. Dulu setelah saya. Iya. Nah. Ya. Jadi kalau imam betul-betul dia imam minimum subuh, maghrib, isya. Nah, kalau siang itu kan opsional. Bebas. Itu aja. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ini sebenarnya masih kajian kita sama yang belum kesampaian. Yang mudah-mudahan ini di kepengurusan baru akan lahir. Balik. Baik. Sama. Ini kan masih ada Bapak Kanjeng Dini baiknya ayah undangan aku Menyusun. nantinya diumumkan.